Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, para driver motor roda 3, di sini kita berbagi pengalaman saja seputar masalah-masalah yang telah kita dapatkan. Hanya berusaha saling memotivasi saja, tidak bermaksud menggurui. Jadi forum ini hanya sekedar sharing-sharing berbagi pengalaman. Mohon maaf kalau tidak berhasil tutorialnya. Saya pun demikian, dari awal-awal tidak berhasil. Yang penting kita mau belajar saja, berusaha saja. Maksimal, minimal kita bisa mengatasi masalah mogok di jalan, terus kita bisa pulang saja dulu. Oke, kali ini via roda 3 ngeden. Tadi terasa sekali angkut pisang kepok 20 tandan, tarikan atasnya nanjak di tanjakan medium ngeden, seperti tenaga panjang tapi tidak mau lari, tidak ngeplong larinya. Di sini sudah saya lakukan beberapa proses untuk mengatasi ini. Dari setel kupling, mungkin setelan kuplingnya tidak pas, tidak ideal, saya oprek terus sampai dari berbagai tingkat kedalaman ininya, setelan kuplingnya sudah. Kemudian kompresi di video kemarin, piston baru, pokoknya kompresinya bagus, tidak ada kebocoran kompresi yang ditandai dengan itunya banyak oli di busi, di lubang busi, seal klepnya bagus. Kemudian ada lagi yang menyarankan dari teman-teman di YouTube, masalah di kanvas kopling. Satu set sudah saya ganti, tapi di sini tidak menyelesaikan masalah. Nah, di video ini saya untuk berbagi solusi, berbagi pengalaman saja. Jadi di sini ada beberapa faktor. Faktor usia motor bisa jadi penentu, faktor pemakaian bisa jadi penentu dari masalah ini. Yang bisa menjadi sebabnya faktor usia motor, karena pemakaian yang berat, jam terbang yang tinggi. Untuk waktu yang 8 tahun ini ada beberapa komponen yang belum saya ganti full semuanya. Jadi sistem ini ada hubungannya dengan sistem penggerak yang tidak normal. Di sini saya ada beberapa komponen yang belum diganti. Sebelumnya juga saya mencari referensi dari teman-teman di channel YouTube. Ini penyakit ini seperti halnya motor roda 2, itu di bagian noken as. Kalau di motor roda 2 ada yang dinamakan komponennya noken as. Nah, di sini kalau di motor roda 3, khususnya piar, umumnya motor roda 3, itu camshaft. Camshaft ini harus stabil untuk beberapa komponen. Nah, camshaft diteruskan ke di sininya untuk menggerakkan push rod, harus bagus di lower rocker arm, bawah. Kemudian sumpitan harus bagus. Ke atas lagi ada upper rocker arm yang menjadi final dari sistem buka tutup klepnya. Apalagi coba kalau ininya setelan kuplingnya sudah dicoba otak-atik, kemudian kampasnya baru, kompresi oke, apalagi. Jadi saya beranggapan ada komponen ini yang belum diganti. Rombeng 83. Aduh, kita lihat di sini ya, di gambarnya dulu seperti apa. Waduh, lupa bro, sebentar ya, repot juga bikin video ini. Jadi mohon maaf, ini saya tidak sambil praktek karena alat ini belum saya beli, dan beli itu harus pakai biaya, dan channel ini kekurangan biaya karena penghasilannya belum memadai untuk membuat konten yang lebih baik. Ditambah lagi saya harus bongkar mesin untuk ini, kalau spare partnya udah ada.
dan saya pun sepertinya sudah mulai bosan bongkar pasang. Kita ke gambar. Nah, di sini ini kok nggak mau kebuka sih? Oh, pakai ini sebentar. Oke teman-teman, mohon maaf nih, saya sedikit grogi nih, sedikit linglung karena ya kondisi perekonomian juga sih, jadi membuat saya tidak jadi bersemangat. Selama 8 tahun ini, selama pemakaian berat, selama jam terbang yang tinggi, ini belum diganti teman-teman. Ini di sini juga berpengaruh ya, menjadi sistem dari hasil kompresi ke sistem penggerak. Ini juga sebagai penentu jadi dari sistem kompresi, jadi sistem gerakannya tidak lancar. Di bagian ininya belum saya ganti. Mengapa di bagian ini? Karena belum diganti. Mengapa belum diganti? Nggak punya duit buat belinya. Ini menjadi masalah yang utama. Ini menurut saya ya, ini yang terjadi di motor roda 3 saya. Jadi kerusakan bisa jadi berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mencoba-coba, boleh diakalin di bagian kampas koplingnya. Kampas kopling ganti dan per koplingnya ganti. Coba saja itu. Kalau tidak berhasil, saya juga jadi bingung nih. Karena saya hanya berusaha ini saja. Di bagian ininya terjadi keausan, di bagian ininya dan ininya, tempat berdiamnya pusrod atau sumpitan yang dua di sini ya, dan yang ini berdiamnya di sini, yang pergerakannya harus stabil. Mengapa tidak terjadi pergerakan yang stabil? Aus di sininya bisa jadi miring sebelah dan kemudian diteruskan ke sini, yang berdiamnya pusrod ini yang di atas ya. Ini upper rocker arm, yang ini yang di bawahnya. Ini belum saya ganti, jadi saya menyimpulkan ini sajalah belum diganti, karena saya juga cari referensi di teman-teman di YouTube. Ini sistemnya sama di motor roda 2, penyakit yang terjadi di motor roda 2. Noken as bermasalah ketika tarikan ngeden. Nah, noken as sama dengan camshaft. Camshaft bisa jadi penyebab biar roda 3 ini ngeden. Udah begitu sajalah. Nah, di sini kan menggerakkan sumpitan ini. Menggerakkan sumpitan ini di tengah-tengahnya ke atas sini. Kita ambil perumpamaan begini saja. Ini sumpitan ini pusrod kita anggap sebagai fungsi dari tangan manusia ya. Kita contohkan begini, mengangkat beban berat menggunakan satu tangan dengan mengangkat beban berat menggunakan dua tangan, pasti akan lebih ringan menggunakan dua tangan ya. Nah, yang tangan ini kita peribahasakan, kita umpamakan saja sebagai sumpitan di sini. Dia terjadi kepincangan di sini ya. Seperti yang saya katakan, ini ibaratkan mengangkat beban menggunakan satu tangan, terjadi kepincangan. Udah begitu sajalah. Repot-repot amat. Ini kerusakan yang terjadi di piar roda 3 saya. Jadi ini saya simpulkan, ininya belum diganti karena faktornya mungkin sudah faktor U di piar ini ya. Jadi sekedar memotivasi saja untuk memperbaiki. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhasil, jadi saya mohon maaf nih. Saya hanya driver memecahkan masalah di jalan. Ya minimal kita berusaha sebelum menyerahkan ke yang ahlinya. Kita usahakan dulu, coba-coba saja sendiri. Misalnya kalau tidak ada pengapian itu apa, cek apanya, cek ininya, itunya, gitu saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tidak sempurna karena saya masih banyak kekurangan juga. Intinya di sini kita sama-sama belajar saja. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi motivasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.